Pada video sebelumnya, gue ngebahas anime yang udah gue tonton, yaitu Mahogun Saikyo no Majutsushi wa Ningen Data. Tapi kali ini gue akan ngebahas anime lain yang gue temuin setelahnya, yaitu Orewa Subete o Perisuru, yang ternyata setelah gue tonton tidak mengecewakan. Gue kembali tidak menyesal menamatkan satu season anime ini, dan inilah alasannya. Anime Orewa Subete o Perisuru menceritakan tentang karakter utama kita yang bernama Nur. Dia punya mimpi untuk jadi seorang petualang yang hebat, karena terinspirasi dari cerita yang sering dibacakan oleh ayahnya. Kehidupan Nur untuk menggapai cita-citanya dan melihat dunia lebih luas, kemudian dimulai setelah kedua orang tuanya meninggal. Dia memutuskan untuk bergabung dengan guild, namun sayang karena skillnya gak cukup, dia berakhir jadi seorang kuproy. Jujur aja, sebenarnya gue kegocek sama judulnya, karena gue kira anime ini bakal nyeritain karakter yang masih cupu hingga menjadi seorang karakter yang overpowered. Namun ternyata ini adalah anime tentang karakter overpowered yang gak sadar dirinya overpowered. Dan menurut gue itu bagus, soalnya setelah lama nonton anime, akhirnya gue dapat lagi anime fantasi yang bisa ditonton buat hiburan aja. Gue bisa bilang begitu karena semenjak episode satunya aja gue udah merasa di-prank sama anime ini. Soalnya dari episode satunya aja, empati gue terhadap Nur dan segala macam ekspektasi gue semua dipatahin di akhir episodenya. Padahal, gue coba nonton anime ini dengan serius. Dan gue juga ikut-ikutan ngeduga ceritanya bakal gimana nantinya. Tapi, semua kayaknya sia-sia. Anime ini juga sengaja nampilin scene-scene di mana Nur itu lagi bekerja keras sebagai pemuda tanpa bakat yang punya mimpi besar. Diperlihatkan juga scene-scene sedih tentang kegagalan Nur untuk bergabung bersama guild sebagai petualang. Meskipun dia udah berjuang untuk berguru pada berbagai master yang berbeda-beda. Itu semua gue yakin demi menarik simpati penonton. Tapi taunya itu semua prank, karena ternyata si Nur itu aslinya adalah karakter yang OP ini dengan latihan menangkis. Meskipun begitu, gue tetap seneng dan buat gue bersyukur juga, karena gue gak baca sinopsisnya terlebih dahulu sebelum nonton anime ini. Mungkin kalau gue tahu duluan, gue gak akan dapat feel kejutannya dan keselnya. Dan gara-gara di episode 1 udah digituin sama animenya, jadinya pada episode-episode berikutnya, gue putusin untuk nonton anime ini tanpa mikirin bakal gimana nanti ceritanya ke depannya. Mau konfliknya bakal kayak gimana juga gue bodo amat. Pendalaman karakternya gimana, mau ada atau enggak juga bodo amat. Karakter developmentnya ada atau enggak juga bodo amat. Pokoknya nonton anime ini gue gak mau mikirin itu semua, dan gue akan ngelakuin yang sama seperti yang Nur lakukan terhadap musuh-musuhnya. Benar. Gue akan tangkis semua keributan itu. Cukup nonton dan nikmatin aja. Karena memang menurut gue, anime ini adalah anime fantasi, komedi, plus action yang dibuat untuk menikmati hal-hal gila. Hal-hal gila apalagi yang bakal ditangkis sama si Nur. Sama ngeliatin segala kesalahpahaman orang lain terhadapnya. Dan bener aja si Nur ini udah banyak nangkis, mulai dari monster gede, hadiah, satria, naga, bahkan sampai senjata pemusnah massal juga ditangkis sama si Nur. Meskipun komedi anime ini cukup menghibur, tapi harus gue akuin episode favorit gue justru yang gak terlalu komedi banget, yaitu nyeritain kisah Nur waktu masih berlatih, yang mana itu ada di episode 1 sama episode terakhir. Kenapa gue suka ini? Karena episode terakhirnya itu menyajikan sudut pandang dari guru-guru yang pernah ngelatih si Nur yang gak terlalu dibahas di episode satunya. Yang ternyata mereka sebenarnya juga terkagum-kagum sama si Nur dan sadar kalau si Nur ini memang sudah ada bibit-bibit OP-nya. Bahkan ketika si Nur menghilang untuk berlatih di rumahnya, mereka juga sampai nyariin si Nur. Dan dengan semua itu, bikin episode terakhir ini jadi episode yang paling gue suka selain dari episode satunya. Sedikit ngebahas kekurangan anime ini, menurut gue ada di bagian visualnya. Adegan actionnya di anime ini menurut gue masih di bawah anime Mahogun. Di anime ini kayak emang dibuat setengah jadi aja, gak kerasa kerennya, kayak gak nyatu dan gak terlalu memanjakan mata menurut gue. Walaupun mungkin ada beberapa scene yang masih bisa dibilang mendingan. Jadi menurut gue kalau mau nyari anime action yang visualnya bagus, jangan terlalu berharap sama anime ini. Karena gue yakin nilai jual yang mau ditawarkan pada anime ini adalah bagian komedinya. Tapi secara keseluruhan gue cukup senang untuk anime ini. Dan kalau ada season 2-nya, semoga aja lebih bagus lagi komedinya.
So itu aja sharing pengalaman gue setelah nonton anime ini. Apakah kalian setuju dengan pendapat gue? Kalaupun kalian nggak setuju pun, boleh aja buat komen di bawah. Sekalian kita diskusi santai aja. Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini, biar gue lebih semangat bikin kontennya, dan berbagi pengalaman nonton anime lainnya, yang mungkin bisa bermanfaat. Kalaupun enggak, ya anggap aja buat hiburan lah. Sekali lagi terima kasih buat yang udah nonton video ini dan tetap support channel ini sampai saat ini. Makasih banyak. Dan untuk viewer baru yang mungkin nggak sengaja nemuin channel ini, semoga kedepannya bisa terus support channel ini juga. Pada para pembedah, sampai jumpa di next video.